Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini Buya akan menyampaikan satu hal yang dianggap sepele oleh umumnya manusia, tetapi sebetulnya ini sangat berbahaya bagi orang-orang yang melanggarnya dan juga sudah menzolimi orang lain. Tidak lain dan tidak bukan, Buya akan membahas berkenaan dengan kebiasaan keadaan sehari-hari di jalan raya. Bagaimana kita melihat kondisi di jalan raya sudah macet, artinya begitu banyak kendaraan baik motor, terutama motor, juga mobil, dan ada juga para pejalan kaki, pedagang dan lain sebagainya. Maka apa yang Buya sampaikan pada kesempatan ini termasuk juga ada solusinya yang mudah-mudahan menjadi artinya kebaikan, maslahat bagi kita semuanya. Amin, 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 ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kita mulai dengan kebiasaan para pengendara di jalan raya, yaitu melakukan kebut-kebutan, atau lebih tepatnya mereka menjalankan kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Padahal kondisi saat itu begitu banyak orang. Baik bagi yang melakukan atau mengendarai kendaraan, terutama motor dan juga mobil, dengan kecepatan tinggi, maka orang-orang tersebut sebetulnya sudah berbuat dosa. Yang pertama, dosa yang dilakukan oleh orang tersebut tersurat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada jurang kehancuran, jurang kecelakaan, dengan mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi. Itu sangat dikhawatirkan. Dia sendiri bisa celaka, tergelincir, atau masuk solokan, atau menabrak orang lain, menabrak mobil, menabrak rumah, menabrak orang. Karena orang tersebut bisa saja begitu sangat susah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga dia dengan tidak bisa mengendalikan kendaraannya, dia sendiri yang celaka atau mencelakakan orang lain. Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jadi orang tersebut sebetulnya sudah menjerumuskan dirinya
kepada jurang kecelakaan. Yang keduanya, orang tersebut sudah istilahnya itu menakut-nakuti, sudah menjadikan orang lain khawatir siapa gerangan yang dibonceng oleh orang tersebut. Orang-orang yang ada di belakangnya, baik motor ataupun mobil. Hal ini disampaikan oleh baginda Rasul. Al-muslimu man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Bahwasanya seseorang yang baik itu orang yang menjadikan selamat orang lain dari gangguan lisannya dan tangannya. Dengan sendirinya kalau kita selaku pengendara atau supir mengendalikan mobil, baik juga motor, dengan kebut-kebutan yang dibonceng itu merasa khawatir, takut. Terlebih lagi kalau manula, orang tua kita, cuma mungkin beliau segan atau enggan memberitahukan kepada kita, atau anak-anak kita, itu bisa terjadi hal-hal yang sangat tidak diinginkan dan bertentangan dengan sabda Rasul tadi, al-muslimu man salimal muslimuna milisanihi wa yadihi. Kita sudah menjadikan yang dibonceng oleh kita itu khawatir, was-was, takut, dan itu sudah menjadi bagian daripada dosa. Yang ketiganya, orang tersebut juga bisa istilah itu mencelakakan orang lain, bisa menabrak orang lain. Karena kalau ada sesuatu yang tidak diharapkan, susah mengendalikannya. Sedangkan baginda Rasul telah bersabda, "Fala tuzolimu." Janganlah kalian saling menganiaya. Perbuatan menganiaya orang lain itu perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian juga yang keempatnya, orang yang ngebut-ngebut seperti itu bertentangan dengan surat Bani Israel ayat ke-27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah kawannya setan. Bagaimana motor kita, mobil kita, padahal kondisinya tidak mungkin untuk dibawa ngebut, dikebutkan oleh kita, otomatis menjadi rusak. Maka saat itu kita sudah melakukan kemubaziran, sudah melakukan keborosan. Dan itu adalah kawannya setan. Nah, dari beberapa poin yang Buya sampaikan, itu dari perbuatan kita yang menjalankan kendaraan dengan tinggi kecepatan tinggi. Itu hati-hati. Ya, kalau dilakukan terus-menerus, apa sabda baginda Rasul? Wala sogirota ma'al isror. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan dengan isti'amar. Dilakukan secara terus-menerus, maka itu akan menjadi dosa besar. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Biasa. Tiap hari, per minggu, per bulan, per tahun dilakukan terus-menerus. Menzolimi orang lain, menakoti orang lain, merusak barang-barang kita. Dan kita juga kadang-kadang berdebar-debar dengan ngebut itu. Spekulasi. Wala sogirota ma'al isror. Tidak ada dosa kecil. Kalau dilakukan sering, maka itu akan menumpuk menjadi dosa besar. Hati-hati kepada para pendengar yang merasa. Coba cepat dihentikan. Jangan dilakukan terus-menerus. Kalau kita nanti istilahnya itu tanggung, ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, maka akan terjadi kecelakaan. Hati-hati. Yang berikutnya, para pendengar dimanapun Anda berada, ini orang-orang melanggar, terutama kalau ada orang yang ngebelok ke kiri jalan terus. Tidak bisa. Orang-orang di belakang itu, karena terhalang oleh seseorang atau banyak orang yang menghalangi jalan ke pinggir itu. Akhirnya macet ke belakang. Ini penting Buya sampaikan. Sesuai dengan Al-Quran surat ke-16. An-Nahl
ayat ke-90. Ini luar biasa, Allah memberikan peringatan kepada orang-orang yang seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Shadaqallahul adzim. Wal baghi. Apa buya wal baghi itu? Mengambil hak orang lain, melanggar hak orang lain. Itu kan jalan untuk orang lain lewat, belok kiri terus. Tapi dihalangi oleh kita, dihalangi oleh seseorang. Orang itu sudah wal baghi, melanggar atau merampas hak orang lain. Astagfirullahaladzim. Ini luar biasa. Dia sudah berbuat zolim. Fala tuzolimu. Padahal kita tidak boleh saling menzolim. Berbuat zolim, menghalangi jalan orang lain. Coba, para pendengar dimanapun Anda berada. Jika di belakang kita itu, yang kita halangi itu, ada orang yang misalkan sedang sakaratul maut, akan berangkat ke rumah sakit, tidak memakai ambulan, karena ambulan tidak ada atau gimana alasannya. Yang jelas dia memakai kendaraan biasa. Kemudian orang itu meninggal di mobil gara-gara kita menghalangi. Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratu wizra ukhra, akan meminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Secara tidak langsung kita sudah membunuh orang itu. Luar biasa ini. Penting Buya sampaikan. Tidak boleh kita mengecilkan dosa. Wala sogirota ma'al isror. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini orang yang dizolimi misalkan, atau dia begitu terburu-buru karena dapat kabar orang tuanya menjelang sakaratul maut di rumahnya. Stroke, harus dibawa cepat ke rumah sakit. Tapi terhalangi oleh kita, atau orang lain menghalangi, maka orang itu sudah menzolimi orang-orang yang di belakangnya yang terhalang. Sedangkan baginda Rasul bersabda, wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijabun. Hati-hatilah dengan doa orang-orang yang dizolimi. Hati-hatilah dengan doa orang-orang yang dianiaya. Karena sesungguhnya antara orang yang dianiaya dengan Allah tidak ada hijab. Artinya doanya diijabah. Itu sudah tidak melihat lagi agama. Meskipun orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang fasik sudah kita zolimi, sehingga dia istilahnya itu menjadi kesal dan sebagainya, itu tidak ada hijab, diijabah. Apalagi muslim yang terganggu. Misalkan, ya Allah, kok orang ini menghalangi kami, menghalangi aku. Jadikan dia celaka saja. Atau keluarganya bangkrut. Atau jualannya bangkrut. Atau dia mendapatkan kecelakaan. Bagaimana kalau begitu? Termasuk orang-orang kafir. Misalkan, ini orang lu amat mengesalkan nih, celaka sih dia. Tabrakan dia. Itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita istilahnya itu melakukan hal-hal yang dianggap sepele, padahal itu adalah menjadikan orang lain terganggu. Dan ada satu hal yang perlu Buya sampaikan sabda baginda Rasul. Waman sanna minal islami sunnatan sayyi'atan. Begitu sabda Rasul. Fa umila ba'daha kutiba alaihi mislu wizri man amila biha. Allah ya Rabbi. Dalam ajaran Islam ini sabda Rasul, barang siapa yang memulai suatu perbuatan buruk, merintis suatu perbuatan buruk, mengawali suatu perbuatan buruk, kemudian diikuti oleh orang-orang yang di belakangnya, kutiba mislu, ya, maka akan dicatat, ya, mislu wizri man amila biha,
sesuai dengan orang yang mengikutinya di belakang. Misalkan kita duluan menghalangi jalan belok ke kiri. Orang lain pada ngikut, ada 10 orang, 15 orang, 20 orang. Maka dosa kita sebanyak orang itu dan ditambah dengan dosa kita. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, ya Allah, hindarkan kami dari. Buya mengingatkan ini. Kalau Buya tidak mengingatkan, termasuk orang yang berdosa. Buya sudah mengingatkan kepada para pendengar. Dan para pendengar pun mesti mengingatkan kepada orang lain. Wajib. Karena kasihan mereka akan mendapatkan dosa sebanyak orang yang mengikuti yang di belakang. Astagfirullahaladzim. Bukan itu saja pelanggaran-pelanggaran di jalan raya. Apalagi misalkan naik trotoar. Kan trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan untuk pengendara. Naik ke trotoar, diikuti oleh orang lain. Maka yang memulai naik ke trotoar, diikuti oleh orang lain berapa puluh. Maka sebanyak itulah sabda Rasul. Kutiba mislu wizri amaluha biha. Atau man amila biha. Sebanyak orang yang mengikutinya. Astagfirullahaladzim. Apalagi dilakukan dengan sering. Wala sogirota ma'al isror. Tidak ada yang kecil. Dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Ini perlu Buya sampaikan. Masa trotoar dipakai jalan oleh kita? Itu kan hak orang lain. Termasuk bagyu itu. Apalagi Buya, orang tidak sabar di setopan. Harusnya menunggu dia belok kiri. Kemudian dia belok menghalangi orang lain. Itu juga termasuk berbuat zolim kepada orang lain. Wataki da'watal mazlumi fa'innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Hati-hatilah dengan doa orang-orang yang dianiaya. Karena sesungguhnya antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hijab. Itu dilakukan terus-menerus tiap hari. Wala sogirota ma'al isror. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Itu menjadi dosa besar. Ada satu ayat dalam Al-Quran. Penting Buya sampaikan. Supaya para pendengar memperhatikan. Ini Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakum fi sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Shadaqallahul adzim. Allah menyampaikan sesungguhnya perbuatan kita ini meskipun sebesar biji sawi begitu kecil gitu, debu yang sangat kecil. Oleh kita diumpetkan, disembunyikan di dalam batu, di awang-awang di langit atau di bumi. Ya'ti bihallah. Allah akan mendatangkan itu. Allah akan mendatangkan perbuatan itu. Allah akan memperlihatkan perbuatan kita itu nanti di akhirat. Ada videonya. Ada foto-fotonya. Dan kulit kita menjadi saksi dan perekamnya. Innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah maha teliti dan maha mengabarkan. Diperlihatkan nanti. Semua perbuatan kita itu ada risikonya. Ada risikonya. Jadi dengan penjelasan Buya ini, baik itu yang kebut-kebutan, itu sudah mencelakakan dirinya sendiri, mencelakakan orang lain, bikin orang yang diboncengnya takut. Dan sudah merusak kendaraannya. Baik yang menghalangi jalan ke kiri. Dan kalau ada yang mengikutinya, itu dikatakan kutiba. Ya, mislu wizri man amila biha. Maka akan ditulis sesuai orang yang mengikutinya di belakang. Termasuk juga yang naik ke trotoar. Yang tidak sabar di perapatan belok. Ya, ini kepada para sopir angkot, emang-emang ya.
Bapak-bapak, sadar, sadar, Mang. Kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh perbuatan kita ini akan dipertanggungjawabkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan pulang kepada Allah. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau itu ajal sudah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Buya selaku sesama muslim, selaku selama manusia, mengingatkan kepada Mang, kepada AA, kepada Bapak selaku supir angkot nih, memang sudah ada sudah rahasia umum. Kita mencari uang, tapi harus dengan cara yang halal. Jangan sampai cari uang dengan cara yang haram seperti itu. Menzolimi orang lain. Jadi rezekinya tidak akan barokah. Orang marah-marah, dizolimi, udahlah, dia uangnya tidak akan barokah. Dia akan selalu kurang dalam hidupnya. Itu kan sabda Rasul, wataki da'watal mazlumi fa'inahu laisa bainaha wa bainal hijab. Jadi tidak ada hijab. Tolonglah. Atau kepada siapapun, ya, bukan saja pada para supir angkot dan supir elep, siapapun. Kita ini harus tertib. Jangan sampai kita mencelakakan orang lain. Ya. Perlu Buya sampaikan kepada siapapun. Menurut ahli kesehatan, penyakit liver itu kan penyakit kuning orang bilang. Itu penyakit yang sangat berat. Ya. Itu disebabkan karena ketergesa-gesaan. Berdebar-debarnya hati. Seringnya kita ingin begitu cepat. Ya. Siapapun yang naik trotoar itu hak orang lain. Orang yang sudah sepuh manula sedang enak-enaknya naik trotoar. Jalan-jalan sudah sepuh olahraga. Tiba-tiba ada klakson di belakang. Itu hak mereka. Kita rampas itu al-baghi. Itu kita sudah lakukan dosa yang cukup besar. Apalagi dilakukan sering. Ya. Begitu sabda Rasul. Wala sogirota ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Istimrar atau istimaram. Jadi juga menghalangi belok ke kiri. Buya sampaikan. Dan kepada siapapun yang mendengarkan ceramah Buya ini, tolong disampaikan. Ini untuk kemaslahatan bersama. Ini adab-adab kita di jalan raya. Supaya tertib, tidak banyak yang celaka. Nah, itu semuanya apa penyebabnya itu? Penyebabnya tidak lain dan tidak bukan adalah faktor ketergesa-gesaan. Al-ajalah bahasa agamanya. Faktor tergesa-gesa. Padahal bagian Rasul menyampaikan at-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton. Yang artinya ketenangan itu datangnya dari Allah dan ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan laknatullah. Itu faktor utamanya ketergesa-gesaan. Terburu-buru, cepat-cepat. Berarti kalau kita terburu-buru terus, cepat-cepat terus, tergesa-gesa terus, kita ini sudah melakukan perbuatan syaitan. At-ta'anni minallahi wal ajalatu minasyaiton. Ketenangan itu datangnya dari Allah. Sedangkan ketergesa-gesaan itu datangnya dari syaitan. Kalau kita tenang menjalankan kendaraan itu kita melakukan kebiasaan atau amaliyah itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terakhir Buya sampaikan di ceramah ini berkenaan dengan solusinya. Solusi dari semua itu tidak lain dan tidak bukan satu perbuatan. Apa itu? Berangkat lebih awal menuju tujuan. Berangkat lebih awal menuju tujuan. Berangkat lebih awal itulah yang menjadi solusi semuanya yang Boy sebutkan tadi. Kita tidak melakukan tergesa-gesa. Kita tidak melakukan terburu-buru. Tidak menjadikan kita celaka, jatuh karena tenang kita menjalankannya. Tidak menjadikan orang takut yang dibonceng kita. Tidak ada orang lain yang tertabrak oleh kita. Kemudian juga kita tidak merusak kendaraan kita karena dia dijalankan dengan sesuai dengan kapasitas kemampuan kendaraan itu. Kita tidak menghalangi jalan orang lain belok kiri.
Karena kita metet, numpuk di awal perapatan itu. Kemudian kita tidak akan naik trotoar karena kita tidak terburu-buru. Kemudian juga kita tidak akan terburu-buru belok di perapatan menunggu stopan. Solusinya adalah berangkat lebih awal. Kalau kita mau menuju satu tujuan, jam 7 misalkan ke tempat itu. Ya, jam 7 dari rumah misalkan 1 jam. Maka kita berangkat setengah 6. Setengah jam lebih awal. Kalau mau tenang, jam 5:15. Ya kita menuju suatu tujuan jam 7 harus sudah sampai. Kita jam 6:04 masih di rumah. Jam setengah 7 kita berangkat. Kita sudah melakukan kelalaian. Fawailul lil musholli. Untuk sholat saja yang lalai neraka. Perbuatan-perbuatan lain pun kalau lalai itu termasuk dosa. Kita 1 jam ke tempat itu. Jam 7 sudah ada di sana. Jam 6:20 kita masih di rumah. Itulah perbuatan awal dosa kita. Awal dosa kita tuh di sana. Jangankan berdoa, yang ada terburu-buru. Bentak-bentak anak, bentak-bentak istri, bentak-bentak yang ikut ke kita. Sudah tidak nyaman kita di perjalanan. Dan ketidaknyamanan itulah menjadikan pusingnya kepala. Berdebar-debarnya darah kita. Penyakit lahir dan batin tumbuh daripada kelalaian itu. Solusinya, saya sampaikan sekali lagi, berangkat lebih awal. 5:30 kita sudah berangkat. 1,5 jam untuk sampai di sana. Padahal 1 jam. Tapi 1,5 jam kita ambil toleransi waktu setengah jam. Atau 3/4 jam lebih awal. Nyantai, bukan nyantai. Kita normal kita di jalan. Bahkan kita berdoa dulu, bismillahirrahmanirrahim, Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma hawin alaina safarana hada wa atawi anna buda. Allahumma antas sahibi fis safari wal khalifatu fil ahli. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, subhanalladzi sakharana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Subhanaka inni zalamtu faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tenang kita. Doa keselamatan kepada Allah. Mudah-mudahan kita kasih keselamatan. Kan wa'atu anna buddha. Jarak yang jauh didekatkan ya Allah. Allahumma hawin alaina safran hada. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dalam perjalanan ini. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bisakah jadikan kita bisa mengendalikan kendaraan ini pas naiknya dan turunnya. Luar biasa. Allahumma anta sahibi fis safari wal khalifatu fil ahli. Ya Allah, jadikan engkau sebagai teman perjalanan di perjalanan aku ini. Dan jagalah keluarga yang ditinggalkan olehmu ya Allah. Luar biasa. Jadi berangkat lebih awal itulah solusi daripada semuanya. Sehingga orang datang ke tujuan sebelum waktunya. Di perjalanan tenang, semuanya tertib. Dan kita tidak melakukan dosa yang terus-menerus kita lakukan. Kita tidak menzolimi orang lain. Kita tidak menakuti orang lain. Kita tidak melipat gandakan dosa-dosa kita. Coba resep dari Buya ini. Coba. Bismillah ya Allah. Aku mendengar Buya Asep memberikan solusi seperti ini. Mudah-mudahan para pendengar dimanapun berada. Ya, semuanya aman-aman di jalan. Tertib di jalan. Happy-happy di jalan. Sehingga kita berangkat dan pulang dalam keselamatan dan kebahagiaan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan dan kehilapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.